Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:10, kita akan mulai saja acaranya. Bagi teman-teman yang sudah hadir di Zoom dan tahu ada rekan-rekan lainnya yang masih menjalankan seleksi magang 2 semester atau masih menjalankan seleksi MSIB, mohon tetap diarahkan untuk ikut kegiatan ini ya, karena wajib untuk teman-teman yang akan mulai berangkat magang di periode Juli hingga Desember atau sampai 2024 untuk yang magang 2 semester. Baik, kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat datang adik-adik semua dari angkatan 2020 dan 2021, D3 dan D4 Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Selamat datang di kegiatan pembekalan hari ini berupa workshop untuk persiapan teman-teman menjalankan internship. Izinkan kami menyapa terlebih dahulu. Di sini ada Kepala Urusan Layanan Kerjasama dan Magang, Ibu Nilgartina Hussein. Kemudian ada narasumber kita, Ibu Rahayu Sri Purnami. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Kemudian nanti akan ada alumni yang akan sharing juga kepada teman-teman mengenai pengalaman dan prestasinya selama magang untuk memotivasi. Ada Mbak Farah. Kemudian untuk acara ini sendiri difasilitasi oleh layanan kerjasama dan magang. Ada saya, Mbak Jeje, dan Mbak Alit. Kemudian untuk kegiatan hari ini, teman-teman akan mendengarkan 2 sesi, yaitu yang pertama, narasumber dari Bu Rahayu untuk membawakan materi mengenai persiapan internship. Kemudian kedua, sharing session dari alumni yang sudah berhasil direkrut oleh perusahaan sebelum masa lulusnya. Setelah itu akan ada sesi game sedikit untuk menaikkan semangat teman-teman semua. Jadi kita akan siapkan hadiah yang sangat beneficial lah buat teman-teman semua. Jadi nanti saat sesi games jangan lupa untuk kontribusi ya. Saat sesi tanya jawab dan materi juga mohon untuk aktif bertanya. Oke, baik. Untuk mengawali kegiatan hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University terlebih dahulu. Pada para peserta, mohon untuk bisa on cam dan menyesuaikan posisinya. Tingkatkan inovasi tumbuh
Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggul dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, selanjutnya akan ada sambutan mewakili Fakultas Ilmu Terapan Telkom University yang akan disampaikan oleh Kepala Urusan Layanan Kerjasama dan Magang. Kepada Ibu Inogartina Hussein, waktu dan tempat kami silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Selamat pagi Ibu Rahayu dan Kak Farah ya. Juga staf LKM yang saya cintai. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk mendapatkan materi ya, materi pembekalan magang baik yang 2 semester maupun yang 1 semester ya, untuk semua prodi. Nah kan apa sih yang memotivasi kami ya, di LKM ini untuk membuat pembekalan-pembekalan ini ya, setiap awal semester. Itu dikarenakan, mahasiswa itu nanti akan memasuki dunia kerja, pakai tanda kutip ya, dunia magang sebenarnya, yang mana biasanya kalian bertemu dosen dan bertemu teman-teman di kampus, sekarang bertemu dengan, pimpinan gitu ya, rekan kerja dan bahkan tempat kerja ya. Sehingga, pembekalan ini, dirasa perlu untuk disampaikan. Selain itu yang menjadi motivasi adalah masukan-masukan dari industri, bahwa mahasiswa, TELU atau khususnya FIT ya, kalau kami melakukan MONEF, MONEF itu monitoring evaluasi, itu masukannya tuh selalu terkait dengan soft skill ya. Hard skill juga ada, hard skill, tetapi soft skill juga ada. Nah, pada kesempatan ini, pembekalannya lebih ke soft skill ya, karena untuk hard skill itu kemampuan di bidang teknisnya ya, atau yang terkait dengan, perkuliahan, itu kan sudah didapatkan harusnya di tahun pertama dan tahun kedua pada saat kuliah, sedangkan untuk soft skill-nya itu dirasa kurang ya oleh mitra industri, sehingga kami perlu untuk menyampaikan, pembekalan ini, gitu ya. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu yang disebut dengan program vokasi ya. Kalau program vokasi itu adalah program pendidikan yang, bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja ya, tenaga kerjanya itu, bisa terampil di bidangnya, kemudian siap kerja dan mampu bersaing secara global. Nah, beda dengan program non vokasi S1 gitu ya, contohnya S1. Kalau kita kan D3 dan D4. Kalau yang S1 itu, dia tidak, disiapkan untuk, siap kerja. Jadi maksudnya tidak diperuntukkan untuk kerja saja ya, jadi bisa juga, mereka itu melanjutkan kuliah atau menjadi ya melanjutkan kuliah ya, tetapi kalau yang vokasi sebetulnya sesungguhnya itu adalah buah-buah yang kalau kata profesor saya di ITB itu adalah buah di pohon yang tinggal dipetik ya oleh industri untuk dimakan gitu ya, dimakan atau dimanfaatkan. Nah, sehingga dengan demikian
Adalah program magang ini ya. Program magang ini menjadi wajib di program vokasi, yaitu di Fakultas Ilmu Terapan, baik yang 1 semester dan 2 semester. Nah, magang sendiri keuntungannya apa? Magang sendiri ini itu adalah mata kuliah yang ada di Fakultas Ilmu Terapan ya di semua prodi yang mengharuskan mahasiswa terjun ke dunia industri secara langsung sehingga merasakan lingkungan kerja itu seperti apa. Nah, keuntungannya pertama, kita mendapatkan, vibe ya atau environment dunia kerja seperti apa, jadi ada experience ya, ada pengalaman yang kita dapatkan. Itu kan pengalaman itu tidak semua orang dapat ya, pengalaman itu adalah hal yang berharga ya, kata orang-orang kan kayak gitu ya. Kamu pernah ke gunung A nggak? Kamu pernah, hiking ke mana nggak gitu ya, itu kan pengalaman ya. Pengalaman itu adalah sesuatu yang berharga dan setiap pengalaman itu biasanya kita mengambil hikmah gitu ya, mengambil, pelajaran dari situ. Yang kedua, kita mendapatkan real case ya. Jadi kasus-kasus nyata di dunia industri, sehingga kasus itu nanti bisa diangkat menjadi salah satu topik proyek akhir gitu ya, baik yang untuk 1 semester maupun 2 semester. Nah, daripada kita bingung, apa ya, proyek akhirnya apa ya gitu ya, cari-cari ke sana ke sini gitu ya. Cari-cari masalah lah. Kalau di tempat magang itu masalahnya ada di tempat industri, ya itu aja yang diangkat menjadi, topik proyek akhir adik-adik semua, gitu ya. Nah, selain itu magang, khususnya untuk magang 2 semester ya, itu, mitra-mitra industri kami itu sudah bersedia untuk melakukan pendampingan yang lebih intensif. Jadi bukan cuman mahasiswa datang nih ke industri, kemudian langsung duduk, langsung kerja. "Kamu kerjanya A, B, C, D ya. Besok masuk jam sekian, keluar jam sekian, makannya di mana, sholatnya di mana," gitu ya. Nggak cuman itu, tapi pendampingan yang lebih intensif. Kenapa? Karena durasinya kan lebih panjang. Nah, jadi harus, pendampingan di mitra yang lebih, intensif. Nah, itu adalah mitra-mitra, industri 2 semester yang sudah bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Terapan. Nah, keuntungan lainnya apa? Mendekatkan, okupansi ya. Jadi lulus, kemudian langsung diterima kerja. Jadi dalam hal ini adalah, rekrutasi, mendekatkan masa tunggu. Jadi masa tunggunya itu bisa nol, sebelum magang selesai sudah direkrut, rekrutnya tentu freelance ya. Jarang sih ada yang direkrut jadi karyawan tetap itu jarang, biasanya bertahap dulu. Freelance dulu baru nanti kemungkinan ada peluang menjadi karyawan tetap. Jadi rekrutasi, dari magang 2 semester itu, sekarang dirasakan tinggi ya. Pertama 10 orang, oh kita euforia nih di fakultas, prodi-prodi, wah seneng nih berarti kita, terbukti, misalkan mahasiswa yang kita hasilkan tanda kutip ya, mahasiswa yang kita kirim, mahasiswa yang kita deliver ke mitra itu terpakai gitu ya. Memang mampu bersaing, siap bekerja, dan dianggap terampil kan gitu ya, makanya direkrut. Nah tiba-tiba menjelang akhir-akhir magang nih kan kita lagi masa periode akhir magang yang periode sebelumnya ya. Yang 1 semester ataupun 2 semester itu masih terus aja, info-info, kepada kami gitu ya, ada perekrutan ini, perekrutan itu, berapa orang, sehingga totalnya menjadi lebih banyak. Nah, itu adalah dampak dari, magang 2 semester, khususnya yang 2 semester ya. Kalau yang 1 semester itu masih jarang untuk langsung direkrut. Nah, itu, kira-kira keuntungan-keuntungan dari magang, jadi pertama experience ya, yang itu pengalaman adalah suatu hal yang berharga tadi. Kemudian mendapatkan real case dari industri, jadi kasus nyata di industri bisa diangkat menjadi topik PA. Yang ketiga pendampingan langsung dari industri, ya, jadi mitra-mitra itu bersedia menjadi mentor. Jadi mentor-mentor lapangan itu nanti mendampingnya lebih, seperti kayak dosen di kampus ya. Jadi nggak dibiarin, kamu ini kerja tinggal ya," nggak, tapi diajarin gitu ya, didampingi, terus diberikan, wawasan juga. Ada beberapa mitra yang memberikan, program ini bootcamp dulu ya, beberapa minggu sebelum kerja, sebelum magang. Ada juga yang memberikan pelatihan. Jadi beda-beda itu, bentuk-bentuk pendampingan yang diberikan oleh mitra. Yang terakhir yang rekrutasi tadi.
Nah, pada hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahayu dan Kak Farah ya yang bersedia hari ini menjadi narasumber. Ibu Rahayu itu nanti lebih fokus ke soft skill, sedangkan Kak Farah itu nanti ke ini ya, sharing-sharing sama tips ya. Nanti yang Kak Farah ini tentu pada saat sharing itu dan tips itu tentu dia akan menghubungkan dengan dirinya sendiri. Ya, jadi tidak ada salahnya kan kita mendengarkan pengalaman Farah itu seperti apa sehingga kita mungkin bisa mengambil hikmah atau bisa mengambil pelajaran dari pengalaman yang dia alami. Ya, pengalaman yang murni dialami oleh dirinya sendiri ya. Ya, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Semoga eh, workshop hari ini atau boost up skill hari ini bisa disampaikan dengan lancar, tepat waktu, dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa ya. Jangan lupa nanti ada games, gamesnya itu ada eh, prize ya, ada apa hadiah ya. Saya udah sampaikan di grup info magang ya. Hadiahnya kira-kira seperti itu. Bayangkan kalau dulu nggak ada ya, sekarang ada ya, supaya ini mahasiswa supaya lebih semangat aja ya. Salah satunya adalah peluang menjadi eksklusif Membership. membernya LKM ya. Dulu kita nggak kepikir ya, sekarang kita punya membership eksklusif. Itu orang-orang VIP-nya ya. Nanti kita pelayanannya prioritas kepada mahasiswa itu dan juga pendampingan dari LKM secara personal. Kalau dulu kan kita nggak ada yang kayak gitu-gitu ya. Sekarang personal kepada mahasiswa itu ya, kalau ada. Makanya kalian menyimak materinya. Kemudian nanti gamenya juga tentu terkait dengan materi itu ya. Baik, saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti acara sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ina atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk langsung ke sesi inti, yaitu pemaparan materi dari Ibu Rahayu Sri Purnami. Pada Ibu, mohon izin untuk waktunya kita coba sampai jam 10.00 ya Bu. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab selama 10 menit. Oh, jam 10 ya. Oke, baik. Ya, kepada Ibu, waktu dan tempat kami silakan. Baik, saya coba share screen terlebih dahulu ya, Pak. Oke. Baik, terima kasih kepada apa namanya Teh JJ juga Teh Alit, Ibu Ine Gartina apa namanya sudah memberikan kepercayaan untuk saya mengisi kembali Bu Ine. Biasanya kalau Sabtu kita suka acara jogging ya Bu ya. Cuman kita hari ini apa namanya kita skip dulu, kita kasih apa namanya kita coba untuk menemani teman-teman yang mau magang ini. Dan selamat pagi semuanya kepada para apa namanya peserta untuk boost skill up ini. Dan saya lihat tadi pesertanya itu saya beberapa banyak yang kenal nama-namanya. Dan saya mendapatkan kabar gembira bahwa sudah ada yang keterima dan bahkan lebih dari satu tempat magang, Bu Ine. Jadi ini ada kemarin ada yang memberikan informasi kepada saya bahwa Bu, saya sudah keterima di beberapa apa namanya di lebih dari satu tempat magang dan akhirnya juga apa namanya galau memilih mana nih ke tempat mana nih saya harus magang gitu ya. Nah, ini mungkin ini salah satu kelebihan juga ya dari apa namanya fakultas kita ya Bu Ine ya, ternyata ini apa namanya mahasiswa kita ini ternyata memiliki apa ya potensi yang luar biasa gitu ya. Dan selamat sekali lagi teman-teman yang sudah diterima di apa namanya untuk program magang di beberapa perusahaan. Dan bagaimana nih ketika teman-teman kemarin sudah melalui tahap yang pertama adalah membuat CV, kemudian interview, sampai akhirnya bisa meyakinkan para industri yang siap menampung teman-teman untuk magang. Nah, ini bagaimana nih kita bisa menjalani magangnya dengan baik selama 1 atau 2 semester ke depan gitu ya. Nah, saya akan sharing hari ini karena apa namanya saya lebih kepada soft skill, jadi nanti saya akan fokus ke sana dan untuk waktu yang diberikan oleh panitia mudah-mudahan bisa sampai semuanya gitu ya. Jadi perkenalkan saya apa namanya sudah lama sebenarnya bergabung di Telkom University,
terutama untuk mengampu mata kuliah pengembangan profesional, dan juga saat ini saya juga menekuni sebagai asesor akreditasi lembaga pelatihan kerja di Snaker Trans Jawa Barat. Jadi ini beberapa hal di lapangan kerja yang saya juga amati gitu ya, sebenarnya apa sih kebutuhan di para industri gitu ya, ini butuh SDM yang seperti apa gitu ya. Dan bahkan saya kemarin habis dari visitasi akreditasi di salah satu LPK di Sukabumi, itu beberapa itu di perusahaan yang menyiapkan tenaga kerja ke Jepang ya, dan saya dengar dari ownernya bahwa ternyata SDM kita itu memiliki nilai lebih nih dibandingkan kemarin sempat kita kesalip dengan Vietnam ya, tapi ternyata kita sekarang sudah mulai nih di beberapa negara lebih lagi. Nah, ini nanti mudah-mudahan kita juga bisa menangkap peluang-peluang yang ada gitu ya, karena tadi yang disampaikan oleh Ibu Ina, salah satunya magang ini adalah untuk bisa bersaing di dunia global juga gitu ya, Bu Ina ya nantinya, dan teman-teman semuanya. Jadi sharing saya kali ini nanti kita bisa samakan, bisa satukan, bisa gabungkan dengan pengalaman di dunia kerja maupun kebutuhan industri. Nah, yang akan kita bahas hari ini, saya akan membahas tentang kenapa sih harus magang gitu ya. Kemudian juga kenapa beberapa hal yang bisa dihadapi ketika teman-teman nanti magang. Kemudian apa sih sebenarnya proses magang itu gitu ya. Dan juga ini tadi ada satu hal yang disebutkan oleh Ibu ini yang sangat menarik, tadi saya simak, yaitu kesediaan para mitra kita, para mitra Telkom University yang mau melakukan pendampingan kepada para peserta magang. Nah, ini luar biasa. Tinggal kita mau nggak ini, kita bisa menjadi pribadi yang coachable. Nanti kita coba akan bahas gitu ya, supaya kita nanti bisa menangkap bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya pada saat kita magang. Dan juga mau tidak mau kita faktor komunikasi ini menjadi sangat penting kepada para stakeholder kita, baik internal maupun eksternal. Saya nanti akan sampaikan beberapa yang kunci pokoknya saja gitu ya, yang bisa nanti teman-teman aplikasikan di tempat magang. Nah, saya awali ini dari kemarin sempat viral nih ya. Mohon maaf saya tidak menutup lembaganya gitu ya. Tapi ini sudah sangat viral, saya kira kita semuanya juga sudah banyak yang tahu. Di detik.com itu di 31 Mei kemarin sempat viral berita ini gitu ya. Benar-benar stres dan nggak bisa terima akal nih. Ceritanya saya melamar kerja di PT PAL, saya lulusan yang universitas yang Yellow Jacket ya, di Jakarta, Teknik Mesin 2022. Saya beserta teman-teman ada 15 orang, tapi dikalahkan oleh bapak-bapak umur 30-an. Bapak-bapaknya juga hanya lulusan STM dan sertifikat welding atau pengelasan ya. Dan pengalaman kerja di Italia, Eropa, tepatnya di Fincantieri katanya. Dan yang bikin nyesek, tanpa training dan nego gaji aja, nggak masuk akal banget lulusan UI kalah sama lulusan STM. Walau oke sih bapaknya punya pengalaman kerja di Eropa, apakah perusahaan sekarang tidak percaya pada sarjana negeri sendiri? Ini malah bapak ijazah cuma STM diterima, gitu ya. Nah, ini sempat ramai kemarin pembahasannya. Nah, ternyata beberapa tanggapan juga, bahkan dari salah satu coach, career coach Randy Suhardono juga sampai membuat konten yang berkaitan dengan berita ini, kemudian juga jawaban dari PT PAL. Kita dapat belajar ya teman-teman, bahwa ternyata ketika kita di dunia kerja, apalagi kita berkaitan dengan industri, dunia industri, itu kita yang dibutuhkan bukan hanya ijazah formal saja, ternyata adalah yang terpenting adalah kompetensi kita.
Nah, apalagi tadi disebutkan oleh Ibu Ina tadi di awal bahwa kita ini sebagai fakultas vokasi nih ya. Fakultas vokasi ini kita nanti targetnya adalah bagaimana kita bisa menyiapkan tenaga kerja yang memang betul-betul bisa siap kerja gitu ya, siap untuk menghadapi masuk di dunia kerja. Dan dari berita viral ini kita cukup disadarkan gitu ya bahwa apa yang dibutuhkan ketika di dunia kerja bukan hanya teori-teori saja gitu ya, tapi kompetensi kita, bukti bahwa kita memang kompeten di bidang tersebut gitu ya, yang kita tekuni. Oleh karena itu nanti harapannya adalah bahwa nanti ketika kita nanti masuk dunia kerja, kita memiliki yang disebut kompetensi kerja. Kompetensi kerja itu apa sih gitu ya? Kompetensi kerja merupakan kemampuan kerja ya setiap individu yang meliputi pengetahuan, kemudian keterampilan atau keahlian dan juga sikap kerja ya yang sesuai dengan standar kompetensi yang diterapkan. Jadi teman-teman kalau di kampus sudah pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja ini sudah mulai dibentuk. Nah, itu nanti akan menjadi bekal nih pada saat nanti teman-teman masuk ke dunia kerja, bukan hanya pengetahuan saja atau terampil di bidang tertentu, tapi juga nanti ini yang menjadi penentu sukses juga adalah kompetensi teman-teman adalah sikap pada saat teman-teman bersikap saat bekerja. Nah, ini menjadi gabungan bahwa ternyata menjadi seorang yang kompeten itu harus memiliki 3 hal ini. Nah, oleh karena itu nanti dengan supaya kita bisa semakin kompeten dalam pekerjaan kita, ini magang ini bisa menjadi salah satu sarana gitu ya untuk bisa membuat kita semakin kompeten sehingga nanti akhirnya juga teman-teman nanti akan menjadi seorang yang profesional di bidang teman-teman geluti. Nah, apa sih seorang yang profesional? Nah, seorang yang profesional teman-teman semuanya nanti bisa menekuni sebuah profesi yang menuntut keahlian yang khusus, kemudian dan nanti akhirnya karena sudah ahli, teman-teman mau tidak mau akan mendapatkan reward, ya, mendapatkan pembayaran dari apa yang sudah teman-teman lakukan, gitu ya. Nah, ini nanti magang harapannya kita bisa menjadi semakin kompeten dan menjadi seorang yang profesional di bidang kita. Nah, oleh karena itu, nanti kita harus siap nih teman-teman pada saat kita magang, apa yang akan kita hadapi. Beberapa kemungkinan nih teman-teman yang akan kita hadapi saat magang. Teman-teman bisa jadi harus belajar hal baru dengan cepat. Jadi misalnya di situ menggunakan software tertentu sedangkan teman-teman belum menguasai. Nah, mau tidak mau nih harus belajar cepat gitu ya. Kemudian ini cukup cukup membuat ini juga ya beberapa isu juga gitu ya. Ada perusahaan, saya sebutkan di sini memang kalau magang itu sebenarnya aturan ketenaga kerjanya memang uang saku ya teman-teman. Jadi bukan gaji ya. Dan ini juga tergantung dari beberapa kemampuan perusahaannya. Jadi nanti mungkin ada teman-teman yang perusahaannya mampu untuk memberikan uang saku yang cukup besar gitu ya. Tapi nanti juga ada beberapa perusahaan yang nanti memberikan uang sakunya minim. Jadi nanti teman-teman juga harus fleksibel dengan keadaan yang dihadapi. Kemudian bisa jadi nanti teman-teman juga bisa dibedakan nih dengan pegawai yang lainnya karena ada yang sudah statusnya pegawai dan teman-teman kan masih magang. It's okay, nggak apa-apa. Jadi, saya nggak boleh ikut rapat itu dulu gitu ya, karena itu hanya oleh staf. Ya Anda nggak usah iri. Oh ya, saya kan magang gitu ya. Jadi ini nanti teman-teman bisa jadi akan menghadapi itu juga gitu ya. Kemudian dianggap kurang kompeten. Nah, ini juga nggak perlu harus langsung down gitu ya. Nah, itulah nanti bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang coachable yang mampu untuk siap nih saya sebagai peserta magang nih saya siap untuk dibimbing saya siap untuk
melakukan yang lebih baik gitu ya. Jadi ini nanti Anda kalau dianggap belum kompeten ya Anda bagaimana nanti bisa memiliki semangat untuk bisa membuktikan bahwa Anda bisa meningkatkan kualitas kerja Anda. Kemudian dipanggil anak magang, nah itu ya hal yang bisa terjadi juga gitu ya. Kemudian, nah ini nih, kadangkala ada yang tidak ada kerjaan gitu ya. Jadi apalagi nanti teman-teman kalau menghadapi yang madusem ya 2 semester ya, ini kan waktunya cukup lama ya satu tahun. Bisa jadi di perusahaannya ada beberapa momen yang memang istilahnya ada low season, high season gitu ya. Jadi kadang ada masa-masa yang lagi kerjaan itu kurang banyak gitu ya. Jadi nanti porsi untuk teman-teman beraktivitas bisa jadi lebih sedikit gitu ya. Jadi nanti Anda nggak usah langsung gimana sih magang kok jadi gabut gitu ya. Nah ini nanti bisa jadi ada momen-momen seperti itu gitu ya. Tapi ada juga momen yang dimana teman-teman nanti kerjaannya tuh banyak sekali gitu ya. Dan akhirnya sampai teman-teman bisa mendapatkan kondisi harus tugas mendadak ataupun juga sampai lembur gitu. Sampai akhirnya nanti gimana sih kok saya magang kok harus lembur gitu ya. Nah, tapi ternyata itulah kondisi di perusahaan itu yang membuat nanti teman-teman mendapatkan kesempatan juga untuk bisa mendapatkan pekerjaan dengan porsi yang lebih besar gitu. Kemudian, nah ini teman-teman juga nanti bisa menghadapi juga sebuah situasi bahwa magang nanti teman-teman bukan hanya magang sendirian. Artinya bukan hanya magang secara Anda sendiri tidak ada dari perguruan tinggi lain atau dari lembaga lain. Nah, ini nanti mungkin bisa jadi kadangkala ada beberapa pribadi yang akhirnya memperbandingkan gitu ya. Nah, itu bisa juga kemungkinan bisa terjadi. Dan juga nanti teman-teman bisa juga diminta mengikuti kegiatan rutin perusahaan. Jadi kemarin ada yang sharing juga yang sudah pernah magang di perusahaannya itu harus ada pagi-pagi harus ada apel pagi, kemudian harus ada briefing pagi, kemudian ada rutinitas misalnya kalau ada upacara hari besar gitu ya, hari nasional itu harus ikut. Nah, itu magang juga peserta magang juga harus ikut gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman juga harus pada situasi harus mengikuti kegiatan rutin perusahaan. Ini beberapa yang nanti teman-teman bisa hadapi gitu ya ketika nanti magang. Bisa jadi banyak hal yang lainnya yang kemungkinan bisa terjadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah sebenarnya proses magang ini sebenarnya kita skenarionya jelas ya. Oh, saya magang 1 semester. Saya magang 2 semester. Artinya ada start, ada finish gitu ya. Ada awal, ada akhir gitu ya. Nah, gimana nih kita bisa menjalankan proses dari start kita sampai finish kita itu dengan smooth gitu ya. Jadi dari kita nanti mengawali datang kita ke tempat magang itu dengan memberikan kesan yang positif, kemudian kita jalankan, nikmati, enjoy 6 bulan atau 12 bulan itu dengan sungguh-sungguh gitu ya, sampai nanti kita meninggalkan tempat magang kita itu dengan memberikan kesan yang positif gitu ya. Sampai akhirnya nanti teman-teman bahkan sampai pada ranah untuk nanti direkrut oleh perusahaan dan selanjutnya gitu ya. Jadi artinya dari awal sampai akhir ini kita bisa menjalankan proses dengan lancar segala sesuatunya gitu ya. Nah, ini kalau diringkas gitu ya, saya kemarin coba untuk menampilkan dalam satu slide ini. Jadi teman-teman ini ada beberapa yang sharing saya gitu ya untuk teman-teman nanti ketika Anda masuk ke sebuah perusahaan, awali dengan kesan yang positif. Contohnya apa sih gitu ya? Tunjukkan teman-teman antusias. Ya, teman-teman bahwa teman-teman memang punya keinginan untuk semangat gitu ya untuk masuk di perusahaan itu gitu. Jadi jangan sampai ketika awal-awal aja sudah dari bahasa tubuh teman-teman, kemudian dari datang juga sudah terlambat gitu ya di awal gitu ya. Terus kelihatan kurang semangat. Nah, ini akhirnya
ini niat nggak sih gitu ya. Jadi ini dari awal tunjukkan bahwa teman-teman antusias gitu ya. Datang lebih pagi, kemudian dengan smile, senyum, kemudian juga dari bahasa tubuh kita juga kelihatan kita bersemangat gitu ya. Kemudian teman-teman mau tidak mau kita juga dilihat dari kesan pertama kita. Jadi teman-teman, saya mengingatkan juga mengenai grooming teman-teman. Jadi nanti penampilan yang secara keseluruhan terlihat bersih, rapi, dan sehat. Jadi wah Bu, kalau gitu saya harus ini dong menyiapkan outfit baru. Itu kan budgetnya besar. Enggak juga gitu ya. Yang penting ini saya kasih penekanan di sini gitu ya. Terlihat bersih, rapi, dan sehat. Sehingga nanti orang-orang yang melihat kita itu oh iya ya anak magang sekarang dari Telkom University itu rapi-rapi ya gitu ya. Jadi nanti ini juga bisa memberikan kesan positif ya yang bagus di awal. Kemudian juga nanti teman-teman dari awal juga terlihat ramah. Nah, nanti untuk ramah ini saya akan bahas lebih detail, nanti ada 9 hal supaya bisa lebih ramah. Ini nanti saya akan ada satu slide, nanti gampang kita untuk mengingatnya. Saya akan kasih trik untuk mengingat supaya bisa menjadi lebih ramah. Kemudian kita mau tidak mau harus menjalani sebuah proses panjang itu tadi ya teman-teman, 6 bulan atau juga 12 bulan, 1 semester atau 2 semester. Nah, yang paling yang paling berat itu adalah bagaimana kita menjalani rutinitas itu. Itu akhirnya kan kita mendapatkan kadang jenuh, kadang ada malesnya, kadang ada bete-nya gitu ya. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang nanti bisa teman-teman lakukan pada saat menjalani proses magangnya itu sendiri. Yang pertama, be coachable. Nah, siap untuk di-coach, siap untuk dibimbing. Nanti seperti apa triknya? Kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Kemudian teman-teman jaga untuk senantiasa memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan para stakeholder. Nah, nanti juga saya akan lebih detailkan di slide selanjutnya. Dan juga nanti teman-teman saya sampaikan bahwa kita harus komit, teman-teman. Kalau teman-teman dari awal menyampaikan bahwa oke, Bapak, saya bersedia untuk siap magang di sini, artinya teman-teman harus komit sampai akhir. Jangan sampai nanti di tengah perjalanan baru sebulan, apaan sih ini perusahaan, udah kabur aja gitu ya, udah berhenti aja lah gitu ya, besok nggak usah masuk lagi, jangan. Jadi komit bahwa teman-teman sudah mengawali sampai akhir komitmennya. Kemudian juga jangan lupa juga inisiatif. Jadi nggak harus selalu nunggu diperintah gitu ya, harus diketok dulu baru bunyi gitu ya. Jadi mau tidak mau kalau lihat ini kok kayaknya Bapak itu kayaknya lagi sibuk sekali ya, kayaknya perlu bantuan. Nah, kenapa enggak nih kita Pak, ada yang bisa dibantu Pak gitu ya. Atau misalnya teman-teman ada yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Nah, pelanggan ternyata kayaknya ada yang perlu dibantu atau ada yang perlu kayaknya kebingungan. Coba Anda bisa mengawali tanpa harus disuruh terlebih dahulu gitu ya. Harus segala sesuatunya harus disuruh baru bergerak gitu ya. Jadi ini ini juga kemampuan ini juga sebaiknya juga nanti teman-teman juga lakukan pada saat magang. Dan juga peduli terhadap lingkungan sekitar, bahwa jadi bukan hanya di meja teman-teman, tapi juga teman-teman nanti juga ada lingkungan di sekitar teman-teman yang juga teman-teman harus memperhatikan juga. Dan juga nanti teman-teman lakukan validasi pekerjaan. Jadi artinya kenapa saya masukkan di sini ya? Saya ada satu perbincangan yang menarik. Pada waktu itu saya ngobrol banyak dengan Bapak ini adalah psikolog industri di PT Dirgantara Indonesia, dulunya PTN ya. Nah, pada waktu itu oleh manajemen PT DI
apa namanya, mereka berpikir kenapa ya PTDI kok nggak maju-maju, nggak berkembang pada waktu itu, apa masalahnya gitu ya. Akhirnya pihak PTDI itu bertanya, berkonsultasi kepada Boeing, perusahaan pesawat Amerika, coba deh lihat kami gitu ya, apa masukan Anda gitu terhadap kami. Nah, kebetulan kolega saya ini mendampingi tim dari Boeing. Akhirnya tim dari Boeing itu melihat dari apa yang terjadi di internal PTDI pada waktu itu. Dan ternyata kesimpulannya 2, teman-teman. Dan ini kalau dipegang ini luar biasa ketika dunia kerja. Kesimpulan dari orang Boeing, ternyata kalau mau berhasil di sini adalah kalau ada 2 prinsip. Yang pertama adalah top-down approach. Jadi kalau nanti siapapun yang menjadi leader atau pimpinan di sebuah perusahaan, mau tidak mau di Indonesia ini kondisinya adalah pimpinan itu menjadi kunci gitu ya. Jadi sehingga nanti harusnya top down approach. Jadi atasan itu harus melakukan approach kepada bawahan sehingga nanti bawahan itu bisa bergerak gitu ya. Bisa action gitu. Sehingga kalau menuntut perubahan bukan hanya pihak bawahannya yang dituntut, tapi ternyata atasannya dulu nih yang harus bergerak dulu sehingga nanti bawahannya juga ngikut. Dan satu lagi adalah bottom up validation. Jadi ketika kita sebagai staff itu harus ngapain nih? Kita validasi lagi kepada atasan kita. Kita tanya, Pak, saya sudah mengerjakan ini. Ini pekerjaan saya, bagaimana Pak? Ada feedback kah? Apakah sudah cukup baik atau ada yang perlu saya perbaiki gitu ya. Nah, ini nanti ketika ini bergerak beriringan ya. Jadi atasan juga aktif ke bawah, kemudian bawah juga memvalidasi pekerjaannya kepada atasan. Ini nanti akan menjadi sebuah sistem yang baik dalam sebuah perusahaan. Nah, ini nanti juga teman-teman jangan lupa juga memvalidasi pekerjaan teman-teman. Dan juga mungkin teman-teman nanti ada yang berhadapan di sebuah industri yang juga keselamatan kerja ini penting. Ya, jadi kadang-kadang kayaknya simpel ya, ada perusahaan yang ternyata itu industrinya industri misalnya chemical kah atau misalnya yang riskan dengan kecelakaan kerja. Nah, ini nanti kalau di situ ada aturan main terhadap keselamatan kerja, teman-teman harus ikut juga gitu ya, misalnya bagaimana safety shoes atau yang lainnya. Nah, ini nanti juga teman-teman harus perhatikan. Kemudian, nah ini yang tadi saya sebutkan, kelola stres dan kejenuhan. Kadang-kadang menjalankan 6 bulan dan juga 12 bulan ini kan ada masa-masa jenuh gitu ya. Setiap hari udah Senin lagi gitu ya. Sudah kenapa sih harus Senin sampai Jumat harus magang gitu ya. Nah, ini nanti bagaimana teman-teman harus mampu untuk bisa kelola stres dan jenuh itu supaya nanti bisa sampai finish, beres sampai akhir magang. Dan teman-teman, saya juga mengingatkan dari awal untuk bijak bersosial media. Jadi andai kata nanti teman-teman kesal, teman-teman mau mengeluh pada saat magang, please manage dengan lebih baik, karena ini nanti juga berpengaruh pada waktu nanti Anda bekerja. Ini beberapa perusahaan sudah melakukan untuk digital sosial media penelusuran jejak digital teman-teman ya. Jadi ini nanti supaya juga ke depannya juga lebih baik gitu ya. Dan jangan lupa pada saat Anda teman-teman semua mengakhiri proses magang, selesaikan seluruh pekerjaan dengan berkualitas teman-teman. Jangan meninggalkan ngambang gitu ya. Jadi akhirnya gimana sih ini peserta magang dari Telyu selesai beres tapi pekerjaannya nggak beres gitu ya. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, selanjutnya tadi saya sebutkan sama teman-teman, coachable itu apa? Coachable itu adalah teman-teman mampu dengan mudah untuk diajar dan dilatih untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi
Misalnya nih teman-teman sudah, oh saya di kampus itu sudah nilai saya sudah A semua gitu ya. Anda merasa bahwa sudah mampu gitu ya. Tapi nanti ketika di lingkungan baru, bisa jadi ada beberapa hal yang memang harus di-up, harus ditingkatkan lagi. Oleh karena itu nanti selama magang siapkan bahwa kita memang siap untuk di-coach gitu ya. Nah ini Desmond Howard ini menyampaikan, no matter how talented you are in life, if you are not coachable, you are replaceable. Jadi kalau setalented apa Anda, kalau Anda tidak tidak siap gitu ya untuk diajar, dilatih untuk melakukan lebih baik, ya Anda akan nanti bisa digantikan oleh yang lain. Oleh karena itu nanti teman-teman bisa lakukan gitu ya. Anda siap bahwa bersedia menerima umpan balik. Jadi kalau nanti, oh ini harus diperbaiki, ini harus dikurangin ininya gitu ya, Anda harus siap. Kemudian juga siap untuk menerima kritik yang konstruktif, teman-teman. Kemudian juga gunakan umpan balik dan kritik yang konstruktif tersebut untuk meningkatkan kinerja di tempat teman-teman nanti magang. Ya, sehingga nanti teman-teman bisa belajar dan tumbuh dari instruksi dan arahan dari pembimbing, dari rekan yang lebih senior di tempat magang nanti gitu ya. Apalagi tadi good news banget ya yang disampaikan oleh Ibu Ina bahwa ternyata mitra-mitra dari Tell You ini sudah siap nih memberikan pendampingan buat teman-teman gitu ya. Nih, please jangan sia-siakan kesempatan ini gitu ya. Nah, jadi nanti siap untuk menjadi pribadi yang coachable. Ya, apa itu? Bersedia belajar dari orang yang lebih berpengalaman, menyimak dengan baik gitu ya. Kemudian jadi pendengar yang baik tadi, kemudian juga memiliki mindset berkembang, growth mindset. Jadi artinya jangan merasa bahwa yang sudah dipelajari di kampus itu cukup, tapi bagaimana kita bisa menambah lagi, siap untuk bertumbuh. Kemudian juga jangan terlalu banyak membuat alasan. Jadi misalnya ini perlu diperbaiki, siap Pak. Gitu. Dan ini jangan malah membuat alasan, oh ini gara-gara ini sih Pak, alatnya nih Pak, nggak support nih Pak, gitu. Gadgetnya nggak support, nggak. Lebih baik tidak membuat banyak alasan. Gitu ya. Kendalikan ego teman-teman juga, kemudian juga carilah kritik konstruktif secara mandiri. Jadi artinya kalau perlu meminta masukan, bisa juga untuk meminta masukan juga. Kemudian menjadi orang yang ramah dan rendah hati gitu ya, dan juga ini juga penting juga, tidak baperan. Jadi ini penting di dunia kerja karena kita nggak bisa menebak orang gitu ya. Jadi kita nggak bisa tahu apa yang orang akan lakukan kepada kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita meresponnya. Gitu. Jadi jangan terlalu banyak terbawa perasaan. Kemudian juga berikan dukungan kepada anggota tim dan juga rekan kerja yang lainnya atau pihak lainnya. Dan yang juga penting nanti teman-teman perlu perhatikan adalah komunikasi teman-teman kepada para stakeholder. Saya kemarin juga menyimak ada peserta magang yang tidak hanya berkomunikasi pada stakeholder internal, yaitu contohnya pemilik usaha, pihak pimpinan maupun pegawai yang lain, tapi juga ada yang nanti pada saat magang sudah berhadapan dengan para pelanggan. Kemudian juga penyalur maupun juga pemasok. Nah, ini beberapa hal yang nanti bisa teman-teman lakukan untuk bisa menjadi orang yang lebih komunikatif ya kepada para stakeholder. Salah satunya adalah menjadi pribadi yang lebih ramah gitu ya, teman-teman. Nah, ini supaya bisa menjadi pribadi yang lebih ramah, ini ada yang menarik, teman-teman. Teman-teman nanti boleh cari bukunya. Ini sangat powerful. Saya tidak mempromosikan Pak Dale Carnegie ini ya, tapi saya merasakan ini buku sangat sangat powerful sekali. Jadi dia sudah buku yang pertama itu How to Influence People itu ditulis langsung oleh Pak Dale Carnegie. Kemudian di era digital ini masih relate nggak sih apa prinsip-prinsip yang ditulis pada waktu di tahun awal-awal Pak Del ini menulis. Dan ternyata ketika kita berinteraksi dengan manusia, ternyata
ini masih sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi ini ada buku yang terbaru adalah How to Influence and Influence People in the Digital Age. Ini sudah ada terjemahan Indonesia juga. Jadi nanti teman-teman kalau sambil jalan-jalan cari bukunya silahkan atau di online secara pembelian online silahkan Anda cari, ini worth it banget untuk nanti bisa melihat apa sih yang harus saya lakukan ketika saya berinteraksi dengan orang gitu ya. Ini ada 30 prinsip. Tapi yang 9 di awal ini adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih ramah. Nah, ini ada 9 gitu ya, ada 9. Nah, nanti aduh Bu, susah amat nih menghafalkan 9 hal ini gitu ya. Nanti teman-teman nanti bisa bisa hafalkan dengan beberapa benda gitu ya supaya nanti bisa mudah menghafalkannya. Jadi bayangkan teman-teman dalam badan Anda, teman-teman semuanya bayangkan. Yang pertama adalah teman-teman pakai topi. Pakai topi. Topi itu ada tulisan SOK tanda silang, teman-teman. Ya. Oke. Kemudian tangan kanan teman-teman itu pegang mawar merah. Oke. Teman-teman, yang ketiga adalah teman-teman kalung medali, medalinya bentuknya bintang. Kemudian di dada sebelah kiri teman-teman itu ada bros bentuknya hati. Kemudian di bawah bros hati itu ada bros juga. Brosnya bentuknya gambar senyum. Kemudian di sebelah kanan, teman-teman, ini ada name tag. Ada name tag-nya. Oke. Kemudian teman-teman pakai headset. Ketujuh ini ada headset. Kalau tadi tangan kanan sudah pegang mawar, tangan kiri pegang mic. Pegang mic. Ya. Dan yang terakhir, teman-teman pakai selendang yang ada tulisan VIP. Ya. Oke, jadi nanti mengingat 9 ini dengan tadi ya, 9 benda tadi ya teman-teman. Tadi benda yang pertama adalah topi SOK kasih tanda silang. Teman-teman supaya kita bisa lebih diterima dimanapun kita berada, hindari kebiasaan salahi, omeli, kritik. Menyalahkan, mengomeli, mengkritik itu ibaratnya kita kayak melempar bumerang. Karena pada dasarnya, orang pada dasarnya nggak suka untuk diomeli, disalahkan, dan dikritik. Sehingga nanti dia akan bisa balik kepada kita lagi. Kemudian tadi benda yang kedua, berikan penghargaan yang jujur dan tulus, teman-teman. Jadi ucapkan terima kasih, kemudian juga, oh Pak, pekerjaannya sangat bagus sekali, gitu ya. Jadi berikan penghargaan, apresiasi kepada orang lain. Kemudian daripada nanti teman-teman banyak menyalahkan, mengomeli, sebaiknya kalau berinteraksi dengan orang lain, bangun keinginan, kemauan untuk berhasil dalam diri orang lain. Jadinya daripada mengomeli, tunjukkan, sebaiknya pakai ini aja Pak, gitu ya. Ini pasti lebih efektif nih buat bagian kita gitu ya. Jadi motivasi dia gitu ya, daripada menyalahkan, mengomeli, dan mengkritik. Jadi nomor 1 ini solusi dari nomor 3 ini solusi dari nomor 1. Kemudian beri perhatian yang sungguh kepada orang lain. Wah Pak, kemarin kok nggak kelihatan Pak. Saya dengar-dengar Bapak sakit ya. Sekarang gimana Pak? Sudah sembuh? Gitu ya misalnya. Kemudian senyum teman-teman. Ini bahasa universal kita. Senyum. Jadi nanti Bu, sekarang kan sudah nggak pakai masker, apalagi sudah nggak boleh sudah diperbolehkan untuk nggak pakai masker. Senyum. Ya, jadi nanti kita menjadi orang yang bisa lebih diterima banyak orang juga. Kemudian ingat nama teman-teman. Jadi nanti kalau berkenalan sama orang-orang di tempat teman-teman magang, ingat namanya. Ya, orang menyebut nama hanya 2-3 detik teman-teman. Jadi tolong perhatikan, investasi, fokus 2-3 detik itu untuk bisa mengingat nama dari orang lain.
Kemudian mau tidak mau jadi pendengar yang baik, teman-teman. Tuhan sudah kasih kita 2 telinga, 1 mulut, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kemudian juga kita berbicara sesuai minat orang lain. Jadi ngobrolnya sesuai topik kawan bicara kita ya. Kalau kepada ibu-ibu sukanya apa, bapak-bapak sukanya apa. Nah, itu Anda harus bisa menyesuaikan. Dan buatlah semua orang di lingkungan kita adalah orang yang penting. Dan lakukanlah dengan tulus. Jadi kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan mereka adalah orang-orang yang sangat penting. Itu ya. Jadi ini nanti teman-teman bisa lakukan tips ini. Ini harus dilatih, harus dilaksanakan teman-teman. Jadi bukan hanya sampai pada teori saja gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah menjadi pribadi yang asertif, teman-teman. Jadi ini ada bagaimana orang berkomunikasi itu, ada orangnya pasif gitu ya, nerima, diem gitu ya, atau agresif, maksain gitu ya. Tapi juga ada yang orang pasif agresif, diem tapi tiba-tiba meledaknya. Jadi nanti teman-teman bagaimana bisa menyatakan perasaan, sikap, keinginan, kebutuhan dan pendapat kita secara jelas dan langsung tanpa harus melanggar hak orang lain. Caranya gimana nih? Nah, mau tidak mau teman-teman harus empati dulu. Ya, jadi saya mengerti Pak, saya mengerti Bu, gitu ya. Kemudian apa? Nyatakan masalahnya, gitu ya. Masalahnya gimana menurut Anda? Kalau pakai aplikasi ini, kita kerja nggak akan cepat selesai nih. Terus baru Anda sampaikan keinginan Anda. Apa yang Anda inginkan? Jadi Pak, sebaiknya pakai aplikasi ini aja Pak, ganti pakai aplikasi ini. Gitu ya. Jadi ini menjadi pribadi yang Anda bisa lebih asertif. Itu mengenai komunikasi sebenarnya banyak sekali, tapi saya coba pilih beberapa yang nanti bisa teman-teman bisa lebih cepat untuk aplikasikan di di dunia kerja, dan ini sudah banyak dibuktikan gitu ya. Kalau kita melakukan ini ternyata kita bisa lebih mudah untuk diterima gitu ya. Dan saya mengakhiri dari sharing saya ini, teman-teman, saya kalau sharing saya pribadi, kalau saya berada di track seperti ini, gambar ini di track lari, itu jenuhnya luar biasa teman-teman. Apalagi melakukan hal yang sama muter-muter. Sama teman-teman, nanti ketika magang, teman-teman nanti melakukan hal yang sama rutin gitu ya, dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga mau tidak mau bagaimana nih kita bisa menuntaskan sampai finish kita. Jelas teman-teman finishnya yaitu mengakhiri periode magang. Startnya juga jelas, kapan teman-teman harus memulai magangnya. Mau tidak mau, ibaratkan Anda mengelilingi trek 12 keliling. Trek pertama, kedua, ketiga, teman-teman pasti jenuh, kesel, apa sih saya biasanya bangun jam 8, bangun jam 9, saya harus bangun pagi, harus mengatasi kemacetan dan segala macam. Lawan itu teman-teman. Mau tidak mau itu pasti teman-teman nanti akan menghadapi berat di awal gitu ya. Tapi kalau nanti Anda bisa sudah melalui itu, nanti di putaran keempat, kelima, keenam dan selanjutnya itu akan terasa lebih ringan teman-teman. Sehingga nanti teman-teman bisa finish, saya sudah bisa beres untuk proses magang itu, dan bahkan dengan prestasi yang luar biasa sudah siap bahkan untuk langsung bisa direkrut ya, seperti Kak Farah ini ya, nanti yang akan sharing pengalamannya. Mungkin itu saja dari saya, sharing saya Kak JJ, Teh JJ, untuk sharing saya, dan selamat magang teman-teman semuanya, sukses buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Rahayu atas materinya yang luar biasa, memotivasi kita juga. Jangankan mahasiswa yang pesertanya, kita-kita yang udah berkecimpung di dunia kerja lebih lama juga masih tergugah gitu. Mangga adik-adik yang ingin bertanya, kita bisa tampung 2 pertanyaan. Oke, Fatwa Arsy Barokah sudah raise hand sama Alfian. Mangga dari Fatwa dulu. Silakan Halo, ingin bertanya apa? terdengar Bu?
Terdengar? Fatwa boleh on cam Bentar. biar bisa terdokumentasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bu JJ. Izin bertanya Bu, Ya. kalau misalkan saya, Fatwa mana mukanya nggak kelihatan? oh bentar. Sebentar ya. Loh, sepertinya error Bu. Nggak apa-apa. Oke. Gak usah pakai background juga nggak apa-apa sih. Oke. Dibanding mukamu nggak kelihatan, mending backgroundnya nggak kelihatan. Nanti kelihatan kerja di mana. Oke. Oke. Ini Bu, kalau misalkan kita udah daftar di bidang A, namun di perusahaan tiba-tiba dialihkan ke bidang C yang mana itu berseberangan banget sama yang kita yang kita ingin pelajari dan kita minati itu. Mungkin saran buat Ibu untuk saya apa ya, yang cara yang paling tepat mungkin gimana gitu. Terima kasih. Oke. Ditampung dulu atau langsung ini, Teh JJ? Boleh kita tampung dulu, Bu? Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sama-sama. Oke, selanjutnya Alfian, mangga boleh on cam dulu. Oke, Pagi nih, makasih Kak Alfian. JJ. Pagi Bu. Silakan. Izin nanya Ibu, Ya. kan sebenarnya kan udah ada beberapa perusahaan yang udah onboarding Bu. Nah, tetapi saat ternyata kita ada peluang lain nih di perusahaan lain misal kayak gitu. Nah, itu tuh lebih baik gimana Ibu meninggalkan dan tidak mengikuti seleksi selanjutnya di perusahaan lain atau tetap mengikuti magang di tempat yang sudah onboarding karena eh, ketika konsul dengan orang tua juga dibalikin lagi ke diri saya atau misalkan ada juga saran dari orang tua, oh ya udah tinggalin aja yang onboarding dan ikut seleksi lanjutan dan pastinya yang di seleksi lanjutan juga itu belum pasti kayak terima atau enggaknya kayak gitu Bu. Dan kalau misalkan kita nggak ngikutin seleksi lanjutan, lebih baik kita mengirimkan kayak permintaan maaf dalam bentuk kayak surat gitu atau ya udah tiba-tiba kita ngilang nggak ngikut seleksi lanjutan gitu Bu. Oke. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama, Alfian. Ya. Baik, mangga langsung aja Bu Rahayu dari Oke. pertanyaan pertama. Baik, terima kasih pertanyaannya keren-keren ini Fatwa. Tadi Fatwa menanyakan gimana nih kalau misalnya Fatwa dari prodi apa ya? Dari S1 Teknologi Rekayasa Multimedia, Bu. Biasanya menekuni bidang apa? Contoh. Desain, Bu. Desain. Nah, oke. Fatwa ternyata desain gitu ya. Ternyata sudah menekuni sekian lama di desain. Tapi ternyata di perusahaan itu ternyata ada bidang baru nih untuk misalnya pengembangan game kah atau misalnya VR misalnya gitu ya. Kalau dari mahasiswa TRM itu saya suka dengarnya seperti itu. Nah, gimana nih? Apakah kekeh, Pak? Saya mah maunya di desain aja gitu ya. Saya nggak mau di bidang lain gitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan Fatwa, bisa jadi kita memang harus memiliki kesiapan untuk bisa belajar dengan cepat gitu ya. Karena nanti di dunia kerja juga bisa jadi kita akan dapat challenge baru. Nah, tadi saya sudah sampaikan menjadi pribadi yang coachable tadi, siap nih untuk bisa menerima masukan. Kadang menurut kita nggak bisa orang lain bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat kita. Gitu ya. Ada diri kita, nanti teman-teman kalau coba buka tentang Johari Window, ada bagian dalam diri kita, ada diri saya tidak tahu, orang lain tahu. Bisa jadi mentor atau pembimbing atau senior Fatwa di tempat magang tadi bisa melihat potensi Fatwa sebenarnya di bidang lain. Ya, atau memberikan challenge di bidang lain. Gitu ya. Nah, Fatwa nggak tahu tuh, Fatwa ternyata punya kemampuan itu, atau misalnya Fatwa nanti di challenge untuk mengajar
Karena misalnya itu akan ada apa namanya project untuk bisa memberikan pelatihan kepada pihak lain misalnya. Wah, saya nggak pernah ngajar Bu, Pak. Gitu. Gimana nih? Gitu. Nah, mau tidak mau, jadikan diri Fatwa menjadi can do man or woman. Jadi siapa saya akan apa namanya coba untuk apa namanya melakukan hal tersebut. Kalau harus belajar cepat ya mau nggak mau. Nanti akhirnya nanti kita suatu saat nanti gitu ya, suatu saat nanti kita akan terspesialisasi di bidang apa, itu bisa terjadi memang. Tapi ini kan masih butuh waktu, Fatwa. Bisa jadi ada banyak hal yang potensi-potensi yang Fatwa miliki yang Fatwa belum tergali nih. Gitu ya, dan nanti bisa jadi dari apa namanya para mentor, para senior ini bisa melihat potensi itu. Raih challenge itu gitu ya, dan berusaha untuk lakukan yang terbaik. Gitu ya, Fatwa ya. Terima kasih Bu atas saran dan Terima kasih kembali. Oke. Alfian, Alfian ini termasuk salah satu mahasiswa yang sangat rajin dan pada potensinya juga sangat luar biasa. Kalau kita sudah on board gitu ya, sudah join dengan sebuah perusahaan, tadi sudah saya sampaikan juga di proses magang tadi ya, pada saat kita menjalankan mau tidak mau komitmen ini menjadi hal yang penting gitu ya. Apalagi kita prosesnya masih proses belajar, teman-teman. Proses belajar mau tidak mau komit dulu, belajar komitmen gitu ya. Jadi sebaiknya saran saya kalau memang sudah komit, karena gini ya teman-teman, pada saat teman-teman apply itu kan juga teman-teman sudah pelajari perusahaannya. Saya mau apply di sini nih, mau apply magang, saya tertarik di perusahaan ini, di bidang ini. Artinya sebenarnya sudah tidak asal-asalan juga kan teman-teman pada waktu mengapply, sudah ada ketertarikan kan, oh saya mengarah ke sini nih, saya interest di di perusahaan ini, di bidang ini. Nah artinya sudah ada sebenarnya sudah ada tumbuh rasa cinta itu sudah ada gitu ya. Nah kemudian sudah membuat komitmen, ya mau tidak mau harus jalani komitmen itu. Gitu ya. Nah ini karena ini masih proses, sekali lagi masih proses magang, sebaiknya menurut pendapat saya sebaiknya komitmen dengan yang sudah dilakukan terlebih dahulu gitu ya. Nah kalau untuk gimana nih kalau mengikuti seleksi, proses seleksi, nah biasanya kalau memang tidak melakukan konfirmasi, biasanya dianggap misalnya kayak tes harusnya hadir, dia tidak hadir. Nah itu biasanya juga akhirnya nanti pihak perusahaan juga berarti dia tidak mau mengikuti tes tersebut gitu ya. Jadi kalau untuk seleksi kalau memang harus ada kesempatan untuk membalas WA atau email gitu ya, informasi, nggak apa-apa, saya tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya. It's okay, dibalas gitu ya. Tapi sebaiknya sekali lagi kalau sudah mulai, tuntaskan terlebih dahulu. Gitu. Mungkin masukan saya seperti itu, Alfian. Siap, hatur nuhun Bu Rahayu. Mungkin dari LKM sedikit menambahkan juga untuk Alfian dan mungkin teman-teman lainnya yang antusiasme mendaftar magangnya ini sangat tinggi sekali, Bu. Jadi kita mengevaluasi dari sebelumnya juga, sebelumnya mahasiswa itu hanya bisa memilih satu perusahaan. Nah, untuk di tahun ini kami coba evaluasi dan memberikan kesempatan mahasiswa itu untuk bisa memilih 2 perusahaan sekaligus. Nah, mungkin di sini yang sebenarnya mahasiswanya jadi bingung mungkin ya untuk menentukan prioritas dan komitmennya seperti itu. Jadi ketika ada lowongan ini mau ikut, lowongan itu mau ikut, semuanya pengen ikut gitu. Padahal sebenarnya tetap ada limitasi dari kami gitu, perusahaan yang ditetapkan. Dan setuju sama Bu Rahayu, nanti ketika teman-teman misalnya sudah mendaftar sekaligus di 2 perusahaan, dan salah satu misalnya sudah menerima terlebih dahulu, kami akan merekomendasikan untuk ambil yang sudah menerima teman-teman terlebih dahulu gitu ya. Karena semua perusahaan yang lowongannya kami share itu juga perusahaan yang ibaratnya sudah difilter dulu sama fakultas. Seperti itu, sudah kita komunikasikan, sudah sepakat bahwa lingkup kerjanya akan project base dan lain sebagainya, kemudian benefit juga kita sampaikan semua ke teman-teman, sehingga teman-teman mendaftar pun atas kesadaran dan
keinginan teman-teman sendiri, seperti itu. Jadi, gitu sih mungkin ya, tambahan dari LKM-nya. Oke, baik. Karena waktu sudah menunjukkan 10.20, mungkin kita, lanjut ke materi berikutnya terlebih dahulu, Ya, Bu Rahayu ya. baik, baik, baik. Baik, hatur nuhun sekali Bu Rahayu Sami-sami, untuk sesi ini. sami-sami. Mungkin, kita akan, beralih ke sharing session nih dari, Kakak teman-teman semua, angkatan 2019 ya dari Prodi D4M yang, sudah menjalankan magang dan sekarang mungkin sedang proses, menuju lulus. Langsung saja kita panggil Kak Farah. Halo Kak Farah, selamat pagi. Oke, baik. Untuk Kak Farah, waktu penyampaian sharing session-nya mungkin sampai jam 10.40 ya, Kak, ya. Jadi nanti setelah itu kita coba 10 menit untuk sesi tanya jawab dengan adik-adiknya. Suaranya belum terdengar? Masih belum? Belum terdengar, Mbak. Oke, sekarang udah aman. Baik, mangga untuk Kak Farah waktu dan tempat kami silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rahayu, Bu Ine, Mbak Cici, dan Mbak Alif yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pengalaman magang 2 semester di PT Tabel Data Informatika. Eh, Oke, sebelumnya selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Farah Nadia Putri, biasa dipanggil Farah dari Prodi S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia Angkatan 2019. Saya asalnya dari Bekasi, Keranggan itu Bu. Mungkin ada yang dari Bekasi juga. Salam kenal semuanya. Kemudian alhamdulillah saya magang selama 1-2 semester selama 10 bulan di PT Tabel Data Informatika, perusahaan IT service, IT consultant, IT development yang menghasilkan website atau mobile aplikasi yang microservice dengan cloud native bekerja sama dengan Nutanix gitu ya. Saya magang di sana offline, masuk setiap Senin sampai Jumat 9 jam, dari jam 9 sampai jam 5, sebagai internship multimedia dan sebagai job desk UI UX juga di sana kebetulan. Sebelumnya kenapa saya magang di PT Tabel Data sebenarnya karena kebetulan memang tertarik dengan multimedia dan maunya magang di Bandung gitu ya. Mungkin teman-teman saya gitu kebanyakan magangnya di BNI gitu di Jakarta gitu ya. Tapi saya mau magang di Bandung karena udah jenuh banget gitu ya di rumah ya Bu, karena kita COVID. Kayak aduh nggak mau maunya di Bandung lagi, balik ke Telkom gitu ya. Karena udah jenuh banget, terus juga masih ada amanah organisasi di Alfa, di MSU gitu, jadi maunya bisa deket gitu, bisa dikontrol. Nah, kemudian saya daftar dari info LKM, karena cuma boleh daftar satu, dan saya coba apply di tabel data gitu ya. Sebenarnya fun fact-nya Bu, waktu itu udah tutup pendaftarannya, cuman saya lihat, oh ini kayaknya pendaftarannya belum ada pengumumannya, jadi saya coba apply di tanggal 22 itu. Saya apply, saya upload CV dan transkrip nilai, dan besoknya tanggal 23, Bu, saya diterima gitu, lulus seleksi fakultas 19 orang diterima, kemudian turun surat pengantar magang, saya di email sama HR Tabel Data untuk diberi soal seleksi, diberi 3 soal, itu disuruh bikin motion graphic, video editing, dan desain UI UX. Dan saya cuma kerjainnya 2, karena boleh pilih gitu ya. Saya bikin desain presensi aplikasi karyawan dan editing video gitu. Editing video magang, testimoni magang dari Tabel Data itu sendiri. Sebentar. Habis itu setelah seleksi itu dikasih waktu 2 hari, maaf, 2 hari untuk dikerjakan. Kemudian besoknya saya dinyatakan diterima di Tabel Data, terus dihubungi, ditelepon, interview gitu ya Bu ya, ditanya kesiapannya, terus fasilitas yang akan diberikan, jam kerjanya, terus budaya kerjanya, masuknya harus pakai seragam apa enggak gitu ya. Kemudian
diminta untuk masuk magang tanggal 25 Juli. Jadi saya masuk magang tanggal 25, tapi karena saya belum tahu sana gitu ya, jadi saya survei dulu sebelumnya. Sebelum masuk magang, saya survei hari Jumatnya, saya datang ke sana, saya bertemu dengan HRD-nya, terus saya tanya-tanya, pokoknya tanya-tanya sih, kebanyakan tanya-tanya, terus survei tempatnya juga, lokasi jalan ke sana gimana, terus teman-temannya ada karyawannya ada berapa gitu. Jadi sama kebetulan ditemani sama orang tua saya juga waktu ke sana. Aku masuk sendiri. Terus selama magang, saya ngerjain beberapa proyek sebagai internship multimedia. Yang pertama, waktu hari pertama magang itu saya langsung tanda tangan kontrak. Terus hari keduanya saya dokumentasi kegiatan bootcamp BNI di Telkom. Saya foto-foto kegiatan bootcamp karena waktu itu kerjasama ya antara BNI dan Telkom, jadi yang pengajarnya dari tabel data. Terus kemudian saya juga mendokumentasikan kegiatan internal TDI kayak acara 17-annya, terus mendesain feeds for Instagram Talent Labs dan tabel data beserta LinkedIn bersama teman saya Johan dari TRM juga sama Bu. Kemudian membuat beberapa desain proposal kreatif, desain sertifikat bootcamp, desain company profile dan sebagainya. Kemudian juga membuat video teaser atau user manual Care dan Astra Sales Assistant Toyota. Nggak jalan ternyata videonya. Apa lanjut. Terus juga saya di sana membuat desain template PPT, Word user manual karena beberapa proyek. Jadi ini ada proyek portal Istana Presidenan, website Digital MR, website Halal, website aplikasi IRBA, dan beberapa proyek lainnya. Terus kemudian saya ditantang gitu Bu, dikasih ini karena desain aja gitu, terus ditanya sama pembimbing lapangannya, kamu bisa nggak bikin UI UX gitu kan. Akhirnya saya coba gitu kan, karena sebelumnya sebenarnya belum diajarin gitu sama dosen, cuman pernah ada mata kuliah dengan Pak Yahdi untuk bikin prototype dan aplikasi gitu. Jadi saya coba deh bikin, akhirnya saya coba redesign dan ternyata seru ya, asik itu saya ternyata bisa di bidang ini gitu. Akhirnya lanjut lagi, saya masuk ke proyek portal Istana Kepresidenan RI gitu. Waktu itu ada klien dari Kementerian Sekretariat Negara untuk membuat website ini Bu. Terus saya diminta redesign, cuman karena mungkin desain saya kurang terlalu sepi gitu, warna biru gini. Terus akhirnya di-redesign sama teman saya jadi ada pattern-nya dan warna gold jadi kebanyakan. Kemudian setelah dapat proyek ini, saya masuk lagi ke proyek Cloud ID bersama dengan Nutanix. Jadi website untuk mempermudah deploy aplikasi deploy aplikasi cloud native gitu Bu, kerja sama Nutanix. Jadi nah, ini halaman home-nya, terus ini dashboard-nya, login-nya. Awalnya ini masih dari awal nol bikin Figma gitu Bu. Saya coba-coba nonton YouTube, belajar auto layout, prototype dan lain-lain baru ketika masuk di magang di sini gitu. Terus kemudian karena ini masih sampai sekarang masih berjalan di deploy gitu, jadi masih berlanjut. Kemudian saya masuk lagi ke proyek website PKUBUD Pemprov DKI Jakarta, redesign website-nya. Lanjut lagi masuk ke si halal, proyeknya sistem informasi halal BPJP Kemenak untuk website untuk mengajukan sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya. Yang nanti ini aplikasinya bisa dipakai untuk di Indonesia dan di luar negeri juga. Sampai saat ini juga masih di deploy Bu, dan masih berjalan karena ada banyak banget, lebih dari 200 halaman yang didesain. Kemudian masuk lagi saya ke proyek website Bank Uri Saudara. Di sini website kerja sama klien juga dari bank, minta diri desain websitenya, terus saya desain, tapi saya juga belum tahu ini berhasil apa enggak karena masih di tender gitu sama kliennya, jadi belum tahu hasilnya seperti apa nanti. Kemudian masuk lagi ke proyek Insultra Digital, jadi bank e-walletnya Bank Sulawesi Utara, tapi ini bentuknya mobile, dan belum tahu juga, masih berjalan belum tahu bakal menang di tendernya apa. Terus
mungkin itu selama magang yang saya dapat, tapi bisa dibilang saya banyak explore tentang UI UX Figma ini ketika magang. Sebelumnya karena belum ada trend, oh seru ya, oh seru, terus asik gitu ya. Jadi saya jadi apa ya, tertarik mempelajarinya lebih dalam lagi. Kebetulan karena di sana SDM-nya juga kurang kurang memadai di UI UX. Terus selanjutnya benefit magang di PT Tabel Data. Yang pertama mungkin menambah relasi dan pertemanan yang ahli di bidangnya. Jadi kayak misalkan saya ada bingung di Figma, saya kenanya ke A gitu. Ada disuruh slicing HTML nih saya, terus minta tolong ke B gitu. Jadi atau enggak laptop saya lemot, terus minta diinstal ulang atau apa, saya minta tolong ke B saya gitu. Jadi banyak relasi yang bisa saya dapat gitu Bu di sana, banyak kenal. Terus juga saya mendapat gambaran realita dunia kerja gitu. Sistem bebannya kayak gimana, tekanan kerjanya, terus budayanya. Oh, ternyata di dunia kerja tuh nyatanya seperti ini gitu. Mungkin kan karena udah selama ini COVID, terus tiba-tiba masuk magang gitu ya Bu. Oh, ternyata kayak gini gitu. Tapi enggak, alhamdulillahnya di PT Tabel Data ini saya enggak terlalu beban gitu ya Bu, karena budaya perusahaannya baik, sangat merangkul saya, sangat terbuka juga, jadi saya nggak merasa terbebani dengan tekanan kerjanya gitu. Terus kemudian mengenal berbagai tipe karakter, sikap. Jadi karena kita bekerja sama di dalam tim, tiap proyek-proyek itu Bu, terus kemudian jadi kenal, oh si A ini kayak gini, si B kayak gini, oh jadi saya harus kayak gini gitu. Jadi supaya supaya bisa beradaptasi aja sih sama semuanya gitu ya. Kemudian meningkatkan wawasan dan skill. Karena tadi itu, karena saya diminta coba UI UX, akhirnya saya belajar. Coba di prototyping, saya coba belajar. Terus kemudian coba slicing HTML, coba saya belajar gitu. Jadi setiap ada tawaran coba, saya coba dulu gitu, karena memang belum pernah bisa gitu, belum belum pernah belajar. Kemudian mengenal sistem alur job desk kerja developing aplikasi. Jadi selama di sana, saya tergambarkan ada project manajernya, ada bisnis analisnya, ada UI UX, ada front end, ada back end. Jadi kita saling bekerja sama, penyaluran kerjanya jadi terbayangkan lebih detail gitu ya, Bu. Terus kemudian meningkatkan public speaking. Mungkin saya juga masih belajar, ini belepotan ngomongnya dari tadi juga. Karena kita setiap project, mungkin sepekan sekali, setiap project itu ada meet, ada DS. Jadi ketika masuk kita harus presentasiin hasil job desk progresi kita selama seminggu itu, atau enggak per bulan ada lagi. Jadi lebih meningkatkan komunikasi dan berbicara kita gitu Bu. Terus juga jadi semangat kerja, karena mungkin setelah direkrut juga ada beberapa sudah setahun lah Bu, jadi ada semangat kerja, jadi getol kerja gitu. Mungkin sebelumnya kayak kuliah aja gitu, tapi sekarang setelah magang tuh jadi lebih semangat untuk kerja gitu. Terus kemudian mendapatkan pelatihan DevOps, database, full stack. Jadi setiap 2 pekan, kadang-kadang setengah sekali itu ada pelatihan dari tabel datanya, entah membahas tentang database atau DevOps. Jadi semua mahasiswa magang dan karyawan dilatih gitu Bu, ganti-gantian setiap pekan itu ganti-ganti materi. Terus juga saya mendapatkan pelajaran bahasa Inggris. Jadi memang seluruh karyawan atau mahasiswa magang yang di sana itu setiap pekan itu ada pertemuan bahasa Inggris. Jadi kita dilatih speaking-nya atau grammar-nya selama untuk meningkatkan kualitas, karena kan klien dari PT Tabel Data ini ada yang dari luar negeri juga Bu, ada yang dari India dan lain-lain. Jadi ketika ada meeting dengan klien, kita diharuskan untuk berkomunikasi dengan mereka. Jadi ada tuntutan ini gitu dari mereka, dari kliennya. Terus juga mendapatkan fasilitas wifi, laptop, dan minum, makan gitu, olahraga bulu tangkis setiap pekan, makan siang buat ram setiap hari Kamis. Jadi kayak itu yang bikin kekeluarganya Bu. Jadi kayak kita nggak ngerasa berat karena makan siang ada selalu yang kayak ngumpul-ngumpul, makan anything lah gitu, banyak Bu. Kemudian tips and triknya di rekrut kerja. Sebenarnya saya juga bingung kenapa tips and triknya apa gitu ya. Tapi saya udah bertanya dengan Ibu HRD-nya, Bu, kenapa sih Bu saya direkrut gitu? Kenapa sih, apa sih aspek atau faktor Ibu tuh ngerekrut mahasiswa magang gitu ya. Nah, terus yang paling pertama sih mungkin kenapa waktu itu, karena
ada karyawan yang resign ya Bu, yang pertama sih mungkin karena itu. Jadi ada yang resign, kemudian saya dipanggil sama ibu HRD-nya, "Farah ada ini, kamu mau coba nggak?" Gitu. Akhirnya, "Oleh Bu, oke Bu, saya mau coba," gitu. Terus kita ada 3 orang yang ditawarin sebenarnya, terus kita ngerjain soal seleksinya, 3 orang ngerjain, terus, akhirnya saya yang terpilih untuk jadi karyawan freelance-nya, karena belum ada ijazah ya Bu, jadi masih freelance. Kemudian yang kedua selanjutnya, kenapa direkrut itu mungkin karena attitude-nya Bu, jadi salam, sapa, ketika kita masuk kantor, apa kita salam, kita sapa, menyapa teman-teman, terus nggak asal nyelonong masuk gitu ya Bu. Terus kalau misalkan ada izin, misalkan nggak bisa hadir, atau sakit, itu kita izin, dan juga bersosialisasi. Karena ada juga yang, mereka ada keahlian, skill-nya Bu, tapi mereka tuh kurang bersosialisasi, diem-diem aja. Nah itu saya bingung kan, "Bu, kenapa sih nggak yang ini aja yang direkrut?" gitu ya. Padahal lebih bagus gitu, skill-nya lebih bagus lah dari saya gitu, atau dari temen yang lain. Terus ternyata asalnya salah satunya karena itu. Terus yang kedua komunikasinya lancar, terbuka, jadi kalau ada apa-apa dikomunikasikan. Terus yang selanjutnya ada kemauan belajar. Jadi kata Ibu HRD-nya yang pertama attitude, yang kedua mau belajar. Karena kalau kemampuan itu bisa dilatih, jadi kita bisa ngelatih juga, mereka juga bisa belajar. Yang penting mereka mau belajar, mau usaha, mau explore untuk menambah skill yang mereka punya gitu. Terus selanjutnya ada kesadaran atau inisiatif bertanya. Jadi kayak misalkan saya nggak ada kerjaan gitu ya, "Ibu ada kerjaan nggak buat saya?" Gitu. Saya sering nanya kayak gitu, atau enggak nanya-nanya ke yang lain. Terus misalkan belum selesai pekerjaannya, terus harus lapor juga kayak, "Pak, saya belum selesai kerjaannya," atau gini-gini. Jadi mau ada nggak ada kerjaan atau belum selesai pun kita bertanya atau minta, kita nawarkan gitu ya. Terus selanjutnya tidak banyak keluh. Ketika misalkan, disuruh, ngoding misalkan, saya kan desain ya atau UI UX, tapi, "Oh ya boleh Bu, ntar saya mau belajar," gitu. Jadi nggak banyak ngeluh, komplain, atau nolak gitu, tapi kita usaha dulu mau belajar gitu ya. Terus juga nggak banyak komplain kalau misalkan banyak revisi, karena selama desain ini kan banyak banget ya Bu, kayak kita misalkan bikin, terus kita presentasikan ke klien atau ke HRD atau ke marketingnya. Terus, "Oh tambahin ini, kurangin ini, apa," oke. Mungkin kita agak gondok juga ya Bu lama-lama kalau misalnya revisi terus ya. Tapi, berusaha kita mengerti apa keinginan perusahaan gitu. Oke baik, nggak apa-apa, walaupun mungkin hati agak kesel-kesel dikit gitu ya Bu, tapi ya kita coba untuk, apa ya, improve lagi, apalagi yang perlu diubah. Mungkin kadang-kadang masalahnya, bingung dengan idenya juga ya Bu, tapi akhirnya bisa gitu, bisa di-ACC. Terus kemudian mengerjakan tas atau proyek dengan sungguh-sungguh, dengan hasil terbaik mungkin. Jadi ketika dikasih tugas, kita berusaha ngerjain yang terbaik gitu. Terus desain pokoknya semaksimal mungkin, supaya mereka, klien atau perusahaan juga suka dan menerima gitu ya. Terus, mungkin ada kutipan dari Buya Hamka, "Tugas kita bukan berhasil, tapi untuk mencoba." Karena dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Jadi kunci supaya berhasil di magang, kunci supaya berhasil direkrut, sebenarnya balik lagi ke kita, gimana kita mau mencoba atau berusaha untuk itu, Bu. Terus mungkin sebelumnya ada yang tes seleksi itu, Bu, kenapa teman-teman ibu-ibu mulu ya, kenapa, waktu itu dikasih tesnya itu untuk seleksi karyawan UI UX, bikin website, untuk karyawan melihat informasi gaji, terus lembur, kerja, cuti, dan lain-lain. Dan ini yang mungkin lebih baik, mungkin lebih better, lebih bagus dari yang lain. Mungkin itu Bu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Kak, Mbak Farah atas, sharing-nya. Ini keren banget ya, mungkin dari LKM juga, dari saya dan Balik mungkin baru lihat nih, wah ternyata Farah banyak banget project-project yang dikerjain di TDI ya. Dan ketika teman-teman misalnya dilibatkan di banyak project seperti ini bisa jadi, sangat membantu untuk portofolio teman-teman, bisa kalian rekap dan jadikan portofolio untuk, ya benefit-nya nanti ketika kalian di dunia kerja. Ya syukur-syukur langsung direkrut di perusahaan tersebut ya, seperti itu. Nah, ini sudah ada satu dari beberapa menit yang lalu udah raise hand nih, Kardo Agusman, mangga jika ingin bertanya. Kardo Agusman bisa on Oke, cam. oke sebentar.
Oke, apakah suara saya sudah masuk, Kak? Sudah masuk. Oke. Mangga, silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Farah Nadia tadi sudah presentasi terhadap magang 2 semester di table data ya kalau nggak salah. Kan tadi Kakak udah jelaskan terkait terkait program yang dilaksanakan di magang tersebut. Ini sejauh ini yang sudah dilaksanakan 2 semester ini, apa aja sih Kak keluh kesah yang dihadapi selama 2 semester ini ketika melaksanakan magang gitu? Karena tadi kalau saya lihat belum ada sih, jadi supaya memotivasi buat saya dan teman-teman lain juga buat mempersiapkan diri di magang nantinya. Oke, kita tampung dulu ya. Oke, selanjutnya Alfian lagi nih. Oke, mangga Alfian, boleh on cam? Oke, thank you Kak JJ. Maaf Kak, nggak bisa on cam karena jaringan. Oh, Mungkin oke. aku izin nanya ke Kak Farah Nadia. Dari based on experience Kak Farah Nadia kan, tadi aku lihat ngambil UI UX juga kan. Nah itu kan banyak banget tuh portofolionya, baik proyekan yang dari perusahaan atau lainnya. Nah, tadi juga aku sempat dengar kalau ada desain yang kakak udah buat nih, terus akhirnya ujungnya itu nggak kepake dan akhirnya digantikan oleh teman kakak. Nah, dari banyaknya desain yang kakak buat itu, ada nggak sih yang sampai ke tahap deploy dan akhirnya digunakan oleh perusahaan? Kalau misalkan sampai tahap deploy dan sampai dipakai sama perusahaan itu, kira-kira pernah nggak dari Kak Farah Nadia sendiri untuk meminta surat pengakuan bahwa kayak apa namanya, apa yang saya buat tuh diimplementasikan di perusahaan kan kalau nggak salah tuh ada syarat untuk cum laude tuh ada surat pengakuan yang Mbak Jiji dari perusahaan bahwa eh, apa desain atau misalkan apapun itu yang dipakai sama perusahaan kayak gitu kan ya Mbak Jiji. Betul. Ya mungkin tolong apa ya minta bantuannya untuk informasi tersebut gimana sih kayak alur nanti minta dari si surat pengakuannya itu kayak gitu sih. Karena kan lumayan ya kalau misalkan bisa cum laude gitu membanggakan orang tua. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Alfian. Ini kayaknya ada satu pertanyaan lagi, Kak. Kita tampung dulu aja, nggak apa-apa ya? Dari Riani Salisa. Mangga Riani, bisa on cam? Mohon maaf Kak, Riani nggak bisa on cam karena Oh, oke. jaringannya lagi ini. Oke. Mangga, mau nanya apa? Sebelumnya perkenalkan, saya Riani Salisa dari Prodi Manajemen Pemasaran. Jadi kan seperti yang udah Ibu Rahayu terangin tadi, ada beberapa yang pasti kita hadapi di dunia magang nanti ya. Nah, misalkan ada tugas yang mendadak lembur, terus permasalahan-permasalahan yang lainnya gitu. Nah, gimana Kakak buat menghadapi permasalahan itu di magang? Gimana Kakak mengatur emosionalnya? Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Riani. Oke, Mangga dari Mbak Farah langsung dijawab saja. Pertanyaan yang pertama mungkin dari Kardo ya, Kardo Agusman. Kendala atau masalah yang dihadapi selama magang. Mungkin karena saya kayak mindsetnya kayak nggak ada yang sulit, nggak ada yang ini, jadi kayak pasti bisa, pasti selesai gitu. Jadi masalah apapun saya berusaha untuk ngerjain. Jadi ketika ada mungkin yang saya masalah atau kendala yang saya ini selama magang itu cuman bingung ide buntu gitu, tiba-tiba bingung harus desain modelnya seperti apa karena perusahaan kayak terserah pokoknya gini-gini terserah gitu kan mungkin jadi kayak aduh gimana, jadi solusinya mungkin saya riset beberapa misalkan contoh desain website atau warna atau dan lain-lainnya itu beberapa, kemudian saya gabungin, saya sekreatif saya gitu ya. Jadi pertama itu yang saya hadapi kayak masalah yang saya ini cuman kayak bingung harus kayak gimana desainnya dan isinya gitu. Terus yang kedua mungkin kendalanya mengatur waktunya karena kita magang selama full Senin sampai Jumat, kemudian ada
harus nyusun proyek akhir dan laporan akhir, juga bimbingan, dan ada organisasi juga. Jadi masalahnya di situ ketika ada, aduh harus deadline tanggal sekian harus selesai nih project gitu. Terus saya ada dan lain-lain gitu. Jadi masalahnya di manajemen waktu, fokus. Jadi saya harus manage mana prioritas dulu yang harus diutamain. Oh ini deadline-nya duluan, jadi saya utamain yang ini dulu, kemudian baru kerjain yang lain. Jadi manajemen fokus ketika ngerjain itu, fokus ngerjain benar-benar, baru lanjut ke yang berikutnya. Jadi masalahnya sebenarnya yang saya hadapin cuma 2 itu. Bingung idenya mau bikin kayak mana, terus yang kedua itu bentrok gitu, misalkan bentrok atau mepet deadline gitu. Yang saya hadapin sih itu. Kalau dari teman, lingkungan, alhamdulillah baik-baik aja, beban kerja juga baik-baik aja, nggak ada yang terlalu aman. Mungkin yang pertama gitu. Apa menjawab atau menjawab nggak, Kardo? Sudah, Kak. Terima kasih. Jadi gimana manajemen kita juga sih menghadapi kalau ada kesulitan atau itu ya, manajemen kita. Terus kemudian yang kedua, apa tadi ya, cum laude ya Bu ya. Sebenarnya dari proyek-proyek ini, dari PLN, terus portal, ada portal itu kan saya desain, tapi ternyata entah dari kliennya atau dari perusahaannya yang kurang suka dengan desain saya, akhirnya diganti, dioper ke rekan kerja yang lain gitu. Tapi memang saya nggak jadi masuk ke proyek itu, tapi nggak apa-apa, saya nggak merasa tersinggung atau gimana, karena memang masih baru belajar gitu ya. Jadi banyak belajar gitu sama rekan saya, oh ternyata biar lebih nggak polos pakai pattern ini, pakai ini. Terus juga karena mungkin itu presidenan, jadi warnanya gold jadinya, dan lain-lain. Terus kemudian project apa yang akhirnya diimplementasikan, yang sejauh ini baru Cloud ID dan Si Halal yang di-deploy. Sebenarnya Cloud ID, Si Halal, terus Bank BWS, Bank Sultra itu semuanya di-deploy sampai front end aja. Semuanya di-deploy sampai front end. Cuman kalau yang sampai benar-benar real jadi itu cuman project Si Halal dan Cloud ID. Jadi memang kalau yang pengajuan surat cum laude itu saya sudah mengajukan Bu. Untuk cum laude itu di project Si Halal, pengakuan industri, udah ditandatangan juga, dan tinggal upload aja nih ke LHK untuk pengajuan cum laude-nya. Alhamdulillah bisa cum laude gitu ya. Dan kebetulan itu punya perusahaan juga sih, alhamdulillah perusahaan TDI sangat welcome kalau kita minta surat, Bu saya minta tolong ini, boleh nggak minta surat pengakuan saya udah gini mau ngajuin, oh iya boleh, mana tanggalnya langsung gitu. Cuman kalau yang cloud itu karena kenapa nggak saya ambil dimasukin ke surat pengakuan industri, karena masih postpone sekarang, karena minta diri desain ulang lagi, dan dari Nutanix-nya juga aku sekarang kurang paham sih, jadi saya ngambil yang salah gitu. Mungkin yang kedua. Terus yang ketiga, tanyanya apa tadi ya, lupa lagi. Halo Riani, boleh diulangi pertanyaannya Riani? Boleh Kak. Jadi kan seperti yang udah Ibu Rahayu sampaikan, itu dalam dunia kerja tuh pasti bakalan menghadapi banyak hal. Ya salah satunya kayak dibanding-bandingkan, terus nanti tugas gak ada, nanti tiba-tiba tugas mendadak lembur kayak gitu. Pasti itu buat stres juga ya Kak. Nah gimana cara Kakak buat ngehadapin emosional diri Kakak? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Sejauh ini selama magang saya nggak pernah ini harus lembur ya Bu, nggak pernah lembur sebenarnya selama magang. Cuman ketika jadi karyawan freelance baru ada lembur boleh. Jadi ada deadline misalkan tanggal 10, tapi saya kayaknya nggak bisa jadi saya ambil lembur gitu. Jadi selama magang memang nggak ada lembur, cuman ada kayak sistem kebut semalam gitu. Parah dikasih tugas hari ini, besok harus selesai gitu ya. Oh iya Bu, siap Bu, ntar saya usahain. Jadi baru pagi-pagi kayak bangun subuh, terus kerjain tugasnya pagi-pagi, Bu sudah selesai gitu. Paling itu. Tapi itu juga nggak masalah sih buat saya, karena apa ya, udah tuntutan magang juga. Jadi emosionalnya nggak gimana-gimana. Mungkin karena saya seneng, saya ada passion di situ, suka, jadi ngejalaninnya juga biasa aja gitu. Terus juga udah terbiasa aja Bu. Gitu mungkin Yani. Jadi nggak pernah lembur selama magang, cuman pernah pas freelance, terus juga nggak pernah ada yang mepet-mepet kayak gitu sih. Fleksibel banget, kita santai tapi serius. Terus udah itu aja. Mungkin jawab pertanyaannya ya.
Baik, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih adik-adik atas antusiasme pertanyaannya. Kita juga ucapkan terima kasih banyak nih buat Farah yang udah sharing-sharing ke adik-adiknya. Jadi memang kalau melihat pengalaman Kak Farah ini menemukan passion-nya malah saat magang ya Kak ya. Awalnya hanya desain grafis, ternyata malah menyelam lebih dalamnya ke UI UX dan alhamdulillahnya enjoy. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa ketularan nih, bisa menemukan passion-nya, bisa menemukan bidang yang lebih spesifik untuk didalami dan bisa enjoy juga di bidang tersebut. Jadi nggak terlalu dibawa beban magang. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Farah dan Bu Rahayu. Nah, ini mungkin setelah sesi-sesi agak-agak serius ini kita mau agak healing-healing sedikit, tipis-tipis. Kita ada sedikit kuis seperti itu. Nah, nanti benefitnya lumayan ya teman-teman. Salah satunya tadi udah di-spill sama Bu Ine. Salah satu benefitnya adalah LKM membership seperti itu. Tapi nanti sebenarnya dikemas seperti apa price-nya mungkin teman-teman bisa lihat di akhir ya. Jadi di sini kita ada 5 pertanyaan, 5 tebakan. Teman-teman boleh ini sambil mikir tapi sebenarnya tebakannya nggak yang terlalu serius-serius banget, cuman bikin mikir gitu. Jadi ada 5 pertanyaan nanti masing-masing diwakilkan oleh gambar. Nah, gambar ini mewakilkan sebuah kalimat apa? Gitu. Nah, mungkin teman-teman udah sering lihat beberapa contohnya ya. Nah, jadi nanti ketika ada yang menjawab benar, nanti teman-teman bisa memilih price-nya mau apa. Kita ada berikan 2 pilihan. Nanti teman-teman silakan pilih price 1 atau price 2, hadiah 1 atau hadiah 2. Nanti yang teman-teman pilih itulah yang akan menjadi hadiah teman-teman. Seperti itu. Oke, sudah ready Mbak Alit? Kita coba share screen pertanyaan pertama. Yang bisa jawab silakan raise hand. Oke, Fatwa. Mangga Fatwa boleh dijawab. Tadi itu ada api ya Kak, ada api sama ada hati Kak. Ayo, jawabannya apa Fatwa boleh? Mangga. Boleh saya ini Kak, ini yang satu Yoyo ya, bener kan? Iya. Yang pojok. Menurut kamu itu gambar apa? 1, 2, Ya. 3. Jawabannya? Apa? Pihak Pak. Salah. Oke. Ya. Fatwa gugur. Selanjutnya Muna duluan tadi kayaknya lebih cepat. Apa hayo? Bener nggak Mbak Alit jawabannya? Asik, bener. Siapa tadi? Muna Fauziah ya? Muna boleh ini private message ke host? Iya, baik Bu. Oke. Oke, untuk pertanyaan kedua boleh siap-siap. Ini raise hand-nya di ini dulu diulang lagi. Mana? Oke. Oke, untuk pertanyaan kedua. Oke, Raihan cepat nih, Raihan. Mangga Raihan. Baik, izin menjawab jawabannya pelan-pelan Pak Supir. Gitu, Bu. Benar. Oke, Raihan boleh private message ke host ya. Nanti kita ada pilihan price-nya di akhir ya teman-teman ya, yang udah jawab benar. Lanjut ke pertanyaan ketiga, ini boleh di lower hand dulu. Oke, pertanyaan ketiga. Waduh, cepet banget Dita.
Aduh, Alfian, kurang cepat. Ayo Dita, mangga Dita. Dita Kurnia Rahayu, bisa on cam? Gaspol Kang. Gaspol Kang, asik. Kok kamu tahu sih? Saya nggak bisa jawab loh kemarin. Oke, Dita boleh private message ke host ya. Oke, pertanyaan keempat. Masih ada 2 kesempatan lagi. Oke, Alfian. Kok ragu dia jawabannya. Pertanyaan keempat, silakan. Ini susah sih. Oke, Andi, mangga Andi, bisa on cam? Jawabannya ekspektasi tinggi, Kak. Asik. Ih, pinter deh kamu. Ini juga saya nggak bisa jawab kemarin. Oke. Andi, mangga chat ini ya ke host, chat private ke host. Kak, terima kasih. Pertanyaan terakhir. Oke. Mahasiswa Moses ini siapa? Mahasiswa Moses Marganda Oke, mangga Moses. Bisa on cam? Lagi nggak bisa on cam, Bu, maaf jaringannya. Oh ya udah, oke. Jawabannya? Semangat apa ya? Aduh, 1, 2, 3. Etetot. Oke. Lewat. Aduh, yang kedua tadi siapa ya? Alfian nih berarti, Alfian. Alfian berapa? Apa jawabannya Alfian? Semangat magang. Semangat magang, bener nggak? Bener, asik. Oke, sudah 5 pertanyaan. Sudah kita dapatkan pemenangnya ya, adik-adik semua. Nah, untuk yang tadi pada benar, siapa aja tadi ya? Oke, Raihan dulu. Raihan pilih rewardnya yang nomor 1 atau nomor 2? 1 aja, Bu. Yang 1 apa Kak JJ? Tadi belum disebutin. Itu yang 2 apa? surprise, Bu. Memang surprise. Oh, surprise. Iya, oke. Oke, Raihan pilih nomor 1. Dita, pilih nomor berapa, Dita? Nomor 2, Bu. Oke, Dita nomor 2. Raihan 1, Dita 2. Oke. Siapa yang ketiga tadi, Kak? 3 lagi yang menang boleh private ke host ya, chat sekarang. Kalau enggak, masa gugur. Jangan Muna, dong. Bu. Muna ya, Muna berapa? Aku 3. Oke, ketiga. Mau prize nomor 1 atau nomor 2? Oh, nomor 1. Nomor 1, oke. Oke, Andi Amalia. Pilih nomor berapa prize-nya? 1 aja, Kak. 1, oke. Terakhir baru Alfian. Alfian pilih nomor berapa Alfian? Jawaban rewards-nya? 2. 2, oke. Mari kita lihat rewards nomor 1 apa, nomor 2 apa. Insya Allah dua-duanya tidak merugikan ya. Asik. Untuk yang pilih nomor 1 dapat link aja 100.000. Untuk yang pilih nomor 2 kalian sudah bergabung di eksklusif priority LKM atau LKM membership. Jadi nanti kalau ada info-info terbaru mengenai magang, teman-teman harus tahu. Kita akan japri atau kita buat grup khususnya. Kalau misalnya udah mendekati deadline tertentu, kalian belum ada kabar, kita kejar, kita perhatikanlah ibaratnya ya. Jadi dengan menjawab kuis ini aja kalian sudah bergabung di membership. Keren banget kan? Oke, yang mendapatkan link aja berarti Raihan, Muna, dan Andi Amalia. Yang jadi membership Dita dan Alfian. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman atas antusiasmenya mengikuti kuis hari ini. Alhamdulillah walaupun tadi kita mulainya agak telat 10 menit ya. Mudah-mudahan ini selesainya nggak ngaret. Gitu. Oke, baik. Untuk agenda hari ini alhamdulillah sudah kita jalankan semua. Sisa terakhir kita sesi foto bersama dulu mungkin sebelum kita tutup acaranya ya. Atau sembari saya tutup, setelah itu kita sesi foto bersama.
Oke, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Rahayu, kemudian Mbak Farah, kemudian rekan-rekan dari, mohon maaf ini juga kegiatannya didukung oleh kemahasiswaan Fakultas Ilmu Terapan, jadi LKM dan kemahasiswaan mengadakan kegiatan ini. Harapannya ini dapat membantu mahasiswa semua dan kita doakan semoga proses perjalanan magang kalian lancar dan bisa menambahkan value lebih dari kalian sebelum magang sampai kalian magang. Baik, kami mewakili LKM atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Acara kita tutup dengan foto bersama. Mungkin adik-adik boleh on cam dulu, atau yang udah on cam tapi belum ada mukanya, boleh dimunculkan dulu mukanya. Oke, yuk kita foto bersama dulu. Oke, siap ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Cheese. Oke, sekali lagi gaya berikutnya. 3, 2, 1. Cheese. Oke, tahan untuk lembar kedua. Slide kedua. 3, 2, 1. Cheese. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Nanti jika yang belum berkesempatan hadir di hari ini, bisa melihat recordingnya di YouTube Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Boleh di-subscribe biar nanti muncul notifikasi. Sekali lagi kami akhiri, kemudian ini kami akhiri dengan formal ya. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak izin Diva. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ibu Terima Ina, kasih Bu Rahayu, Alif, Kak Farah. Terima kasih. Teh JJ, ya. Atur nuhun Ibu, mangga Ibu. Nuhun, Bu.